Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang waktu belajar. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, siswa mampu memahami waktu yang baik untuk belajar. Tujuan yang kedua, siswa mampu menjelaskan tentang perintah menghargai waktu. Nah, mari kita mulai belajarnya. Yang pertama, kapan kita mulai belajar? Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disampaikan yang artinya dikatakan masa belajar adalah sejak buayan hingga masuk ke liang lahat. Hasan bin Izad, murid Abu Hanifah rahimahullah, baru mulai belajar ilmu fikih pada saat berusia 80 tahun. Dan beliau tidak pernah tidur di atas kasur selama 40 tahun. Lalu, setelah itu, ia menjadi mufti atau ahli fatwa selama 40 tahun. Maka jelas sudah bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib sekalipun telah berusia 80 tahun seperti yang dicontohkan oleh Hasan bin Ziyad. Untuk memulai belajar, kita tidak memandang usia. Usia tua pun kita juga memiliki kewajiban untuk selalu belajar. Dalam usia muda, apalagi usia muda, kita tentu wajib sangat untuk belajar karena ilmu itu penting. Anak-anak yang saya sayangi, selanjutnya, kapan sih waktu yang mustajab untuk belajar? Disampaikan dalam kitab Ta'lim Muta'alim selanjutnya, adapun masa dan waktu belajar yang paling baik adalah ketika masa muda, di waktu sahur, dan di antara sholat maghrib dan isya. Jadi ada ketiga waktu yang mustajab untuk belajar. Yang pertama, masa muda, waktu sahur, dan di antara maghrib dan isya. Walaupun begitu, pelajar tetap diharuskan menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar. Dan apabila telah bosan, maka sibukkanlah dengan belajar ilmu yang lain. Karena masing-masing ilmu itu memiliki kenikmatan sendiri. Jadi, ketika seorang pelajar itu bosan mempelajari suatu ilmu, maka sebaiknya mempelajari ilmu yang lain agar pelajar itu tidak bosan. Menghargai waktu. Istilahnya sangat singkat, namun sulit dilakukan. Waktu adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Maka sudah sepantasnya umat manusia memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin tanpa harus menyia-nyiakan waktunya. Islam mengajarkan setiap manusia untuk memanfaatkan waktu, baik lewat yang telah disampaikan lewat Al-Quran maupun hadis. Dalam ajaran Islam, menghargai waktu adalah bentuk bukti keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menyebutkan waktu dalam ayat Al-Quran. Contohnya yang pertama pada surat Al-Asr ayat 1 dan 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr, yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Dari ayat tersebut bagaimana? Ketika manusia itu tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka telah disampaikan akan merasa rugi. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan waktu. Surat yang selanjutnya, Lail, ayat 1 dan 2 yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang. Surat yang ketiga, surat Ad-Duha ayat 1-2 yang artinya demi waktu duha.
ketika matahari naik semenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Surat yang keempat, surat Al-Fajr ayat 1-2, yang artinya demi waktu fajar, demi malam yang 10. Yang kelima, surat At-Takwir ayat 18, yang artinya dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Ayat tersebut menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Sebab Allah tidak bersumpah terhadap sesuatu di dalam Al-Quran kecuali untuk menunjukkan kelebihan yang dimilikinya. Ini sudah disampaikan yang ada pada Al-Quran. Sekarang hadis tentang menghargai waktu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan. Beliau juga mencontohkan kepada sahabatnya tentang pentingnya menghargai waktu. Alhasil, kebiasaan tersebut ditiru oleh sahabatnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Siapkan 5 sebelum datangnya yang 5. Yang pertama, masa hidupmu sebelum matimu. Yang kedua, masa sehatmu sebelum sakitmu. Dan yang ketiga, masa senggangmu sebelum waktu sibukmu. Yang keempat, masa mudamu sebelum masa tuamu. Dan yang kelima, masa kayamu sebelum masa miskinmu." Umar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan, "Jika engkau pada waktu sore, maka janganlah menunggu datangnya waktu pagi, dan jika pada waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore. Pergunakanlah waktu sehatmu untuk beramal sebelum datang masa sakitmu, dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang masa matimu." Kedua hadis itu mengajarkan kepada umat muslim betapa pentingnya menghargai waktu. Jika memanfaatkan waktu dengan baik, tentu akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bagi seorang guru maupun murid, bagaimana sih jika siswa itu merasa mengantuk? Dalam kitab Ta'limu Ta'lim disampaikan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu apabila merasa jemu atau bosan dengan ilmu kalam, beliau berkata, "Bawalah kemari buku kumpulan syair para pujangga." Jadi maksudnya, jika dalam suatu kelas ada siswa yang mengantuk atau bosan dengan pembelajarannya, maka seorang guru harus memberikan selingan berupa lagu ataupun syair-syair. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah sudah paham? Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu cukupkan sekian. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.